Assalamualaikum, hai anak-anak. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Gambar yang pertama adalah gambar seorang pelukis. Gambar yang kedua, gambar seorang sutradara. Gambar yang ketiga adalah gambar seorang penari, dan gambar yang keempat adalah gambar seorang yang berprofesi sebagai seorang pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerjaan seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan yang ada di sekitarnya. Mari kita baca bersama-sama kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu pada tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan untuk menari di pentas. Saat itu Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia, sehingga hingga saat ini budaya Indonesia dapat dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Sekarang kita menjawab pertanyaannya. Apakah nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Tariannya adalah tari gandrung berasal dari Jawa Timur. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Tarian merupakan tarian penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Ibu Supina bangga menjadi penari karena telah mengenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Menurutmu, nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Yaitu sikap, rajin, tanggung jawab, penguasaan panggung, dan penghayatan. Nah, sekarang coba lakukan beberapa gerakan tari gandrung atau tari khas daerahmu. Puisi penari karya khas Cahya Triliun Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam,
berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Mari kita hitung jumlah bait pada puisi tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi puisi tersebut memiliki 6 bait dan dalam setiap bait terdiri dari 2 baris sehingga seluruh puisi tersebut terdiri dari 12 baris. Mari kita lihat gambar tarian berikut. Yang pertama ada tari pendet yang berasal dari Bali. Dan yang kedua ada tari piring yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Dan yang ketiga ada tari remo yang berasal dari daerah Jawa Timur. Dan yang keempat ada tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Sekarang mari kita membaca bersama-sama tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. 2. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. 3. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan yang juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.